Cinta adalah salah satu pengalaman manusia yang paling misterius dan kompleks. Di balik kebahagiaan dan euforia yang kita rasakan, ada banyak dinamika psikologis yang seringkali tidak kita sadari. You're beautiful. Misalnya, pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa seseorang yang sangat rasional tiba-tiba bertindak tidak masuk akal saat jatuh cinta? Atau kenapa hubungan yang dimulai dengan begitu sempurna bisa berakhir dengan kekecewaan mendalam? Apa yang sesungguhnya terjadi dalam pikiran dan perasaan kita saat kita jatuh cinta? Mengapa kita sering merasa kecewa atau dikhianati ketika pasangan kita ternyata tidak seperti gambaran sempurna yang kita bayangkan di awal hubungan? What you wanna hear? Some sad story? You trying to feel sorry for me or No, I something? don't want to feel sorry for you. I want to understand you. I want to know what is going on There's with you nothing to in talk my house. about. I don't want to talk about anything. Menurut Carl Jung, salah satu psikolog paling berpengaruh dalam sejarah, jawabannya mengejutkan. Kita tidak pernah benar-benar jatuh cinta pada orang lain. Kita jatuh cinta pada proyeksi jiwa kita sendiri. Apa maksudnya itu? Dalam video ini, kita akan menjelajahi salah satu teori yang mengungkap tentang hubungan percintaan yang jarang dibicarakan. Tonton sampai habis untuk memahami mengapa hubungan percintaanmu mungkin tidak seperti yang kamu bayangkan selama ini. Sejak dulu, ada kekuatan tak terlihat dalam pikiran kita yang mengendalikan perasaan dan keputusan kita, bahkan saat kita tidak menyadarinya. Salah satu hal paling menarik adalah ketika kita bertemu seseorang dan langsung merasa ada koneksi khusus atau chemistry, seperti ada gaya tarik-menarik aneh yang sulit dijelaskan. Fenomena inilah yang membuat orang rasional sekalipun akan bertindak gak masuk akal saat jatuh cinta, karena kekuatan bawah sadar ini mengalahkan logika kesadaran. Dari sudut filosofi, Schopenhauer dalam The Metaphysics of Love berargumen bahwa cinta romantis sebenarnya adalah tipuan alam untuk memastikan kelangsungan spesies. Menurutnya, kita mengira sedang memilih pasangan secara rasional, padahal kita dikendalikan oleh kehendak buta atau will to live yang irasional. Tapi ternyata, jawaban yang lebih dalam ditemukan oleh Carl Jung. Dia menemukan konsep arketip, yaitu pola-pola dasar dalam alam bawah sadar kita yang sudah ada sejak zaman dulu. Bayangkan arketip ini seperti cetakan bawaan lahir atau template yang memengaruhi cara kita mencintai dan tertarik pada orang lain. Menurutnya, ada dua arketip utama dalam hubungan asmara, yaitu anima dan animus. Anima merupakan sisi perempuan yang ada dalam diri laki-laki, sementara animus adalah sisi laki-laki yang ada dalam diri perempuan. Konsep ini merupakan pola psikologis mendalam yang terbentuk melalui evolusi budaya, pengalaman personal, serta kumpulan harapan dan impian kita yang seringkali tidak kita sadari. Ketika bertemu seseorang yang mengaktifkan arketip ini, kita seringkali mengalami apa yang Jung sebut sebagai proyeksi psikologis, yaitu sebuah fenomena di mana kita secara nggak sadar mengaitkan karakteristik, harapan, atau ketakutan internal kita kepada orang tersebut. Dalam keadaan ini, kita tidak melihat orang tersebut apa adanya, tapi kita melihat gambaran ideal versi kita yang kita bawa dalam alam bawah sadar. Tapi, selain anima dan animus, ada 3 arketip utama lainnya dalam drama psikologis cinta. Jung menamainya shadow atau bayangan gelap yang merupakan sisi gelap yang kita sembunyikan, tapi justru paling mudah kita temukan pada pasangan. Lalu ada persona yang merupakan wajah yang kita tunjukkan saat pertama kali jatuh cinta. Dan self yang merupakan tujuan akhir semua hubungan ketika kita berhenti memproyeksikan dan mulai menerima. Pemahaman tentang 4 archetype ini memberikan fondasi untuk memahami dinamika psikologis dalam hubungan cinta. Saat kita bertemu seseorang, proyeksi arketip-arketip ini, terutama anima, animus, dan shadow, menciptakan ketertarikan intens yang kita alami sebagai jatuh cinta. Ini menjelaskan mengapa fase awal jatuh cinta sering diwarnai dengan perasaan bahwa pasangan kita sempurna. Hal ini terjadi karena kita sebenarnya sedang melihat pantulan dari arketip kita sendiri, yang kalau disederhanakan kita jatuh cinta bukan pada orang aslinya, tapi pada bayangan arketip kita yang ada di orang tersebut. Kita sering mengira cinta itu datang dari hati, tapi psikologi Jung menunjukkan hal yang lebih menarik. Psikologi Jung mengungkap bahwa ketertarikan romantis awal kita seringkali dibentuk oleh proyeksi bawah sadar yang tercipta sejak masa kecil.
Mari kita lihat 3 contoh kasus yang menggambarkan arketipe berbeda dalam hubungan asmara. Tapi perlu diingat tokoh dalam contoh ini merupakan tokoh fiksi. Pertama, kita ambil contoh arketip persona, yaitu topeng sosial yang kita kenakan untuk menyesuaikan diri dengan harapan lingkungan atau orang lain. Konsep ini tergambar jelas dalam kisah Andi, seorang barista biasa yang berubah menjadi sosok pria sempurna ketika bersama Maya, yang merupakan seorang wanita karir yang ia kagumi. Demi menarik perhatian Maya, Andi berpura-pura menyukai wine dan musik jazz yang menjadi kesukaan Maya. Padahal, sebenarnya Andi lebih menikmati kopi instan dan alunan musik dangdut yang sangat bertolak belakang dengan selera Maya. Yang mengejutkan, Andi justru mulai nyaman dengan topeng atau persona palsu yang ia ciptakan ini. Masalah muncul ketika Maya mengajaknya menghadiri konser jazz. Andi langsung panik karena selama ini dia hanya berpura-pura menyukai jazz. Dia khawatir kebohongannya akan terungkap, terutama di hadapan Maya yang merupakan penikmat jazz sejati. Atau contoh lainnya yang terjadi dari sisi wanita. Contoh ini mewakili proyeksi arketip animus. Contohnya Sarah adalah seorang wanita yang sedang berpacaran dengan Ryan. Sarah sangat tertarik pada pria yang kuat dan mandiri seperti sosok ayahnya. Pada awal hubungan mereka, Ryan selalu berusaha menunjukkan dirinya sebagai pria kuat yang tidak pernah mengeluh. Sarah sangat terpikat dengan sikap ini, karena sesuai dengan gambaran ideal pria dalam pikirannya yang terproyeksi dari sosok ayahnya. Tapi suatu hari saat Ryan kehilangan pekerjaan dan tidak bisa menahan emosinya, Ryan menangis di depan Sarah. Alih-alih merasa iba, Sarah justru kecewa dan mulai mempertanyakan ketertarikannya. Baginya, pria sejati tidak boleh menunjukkan kelemahan seperti itu. Respons Sarah bukan tentang Ryan, melainkan tentang proyeksi animus atau sisi maskulin dalam dirinya yang terbentuk dari pengalaman dengan ayahnya. Ia terjebak dalam pola pikir bahwa pria ideal harus selalu kuat, padahal manusia nyata memiliki kelemahan dan kerapuhan. Dan contoh terakhir adalah archetype shadow atau bayangan. Konsep ini menggambarkan bagaimana kita sering tidak menyadari sifat-sifat yang kita benci pada orang lain sebenarnya juga ada dalam diri kita sendiri. Seperti dalam kasus Dian yang sering merasa kesal karena pacarnya terlalu posesif. Dia merasa terus diawasi dan tidak memiliki kebebasan pribadi. Namun, pada suatu malam, ketika pacarnya sedang nongkrong dengan teman-temannya, dan Dian merasa khawatir karena di sana ada wanita lain yang mungkin membuat pacarnya tergoda. Tanpa sadar, Dian membuka aplikasi GPS untuk melacak keberadaan pacarnya tersebut. Tiba-tiba Dian tersentak menyadari apa yang baru saja ia lakukan. Sikap posesif yang selama ini paling ia benci dari pacarnya, ternyata juga ada dalam dirinya sendiri. Ironisnya, ia telah melakukan hal yang sama dengan yang selalu ia keluhkan. Kita perlu memahami ketiga arketip ini karena mereka seperti peta buta yang mengendalikan cara kita mencintai tanpa kita sadari. Dengan mengenali pola-pola ini, kita bisa memilah mana yang benar-benar keinginan kita, mana yang hanya proyeksi dari luka masa kecil atau tekanan sosial. Melalui kesadaran ini, ego yang ada dalam diri kita belajar berdialog dengan ketidaksadaran atau 3 arketip yang kita sebutkan tadi, hingga akhirnya terintegrasi menuju keutuhan arketip self yang akan kita bahas nanti. Kita semua yang pernah menjalin hubungan pasti pernah mengeluh dan beranggapan pasangan kita berubah saat hubungan mulai terasa berbeda dari masa awal yang penuh kebahagiaan. Namun menurut Carl Jung, sebenarnya bukan pasangan kita yang berubah, tapi kitalah yang perlahan mulai melihat mereka apa adanya, tanpa kacamata fantasi yang kita ciptakan sendiri. Di awal hubungan, kita cenderung memproyeksikan gambaran ideal tentang cinta, mulai dari sosok penyayang, pemberani, atau pengertian ke dalam diri pasangan. Lalu jatuh cinta pada versi mereka yang sesuai harapan kita, bukan pada diri mereka yang seutuhnya. Proses proyeksi ini terjadi begitu alami, karena ketika merasakan chemistry, alam bawah sadar kita sebenarnya sedang mengenali pola-pola yang sesuai dengan gambaran ideal yang terbentuk dari pengalaman masa kecil, budaya, dan hubungan sebelumnya. Ketika kenyataan mulai mengikis ilusi ini dan sifat-sifat manusiawinya muncul, Jung menyebutnya sebagai penarikan proyeksi. Inilah saat kita menyadari bahwa pasangan kita adalah manusia biasa dengan kelebihan dan kekurangan. Seperti contoh kasus Dian yang sudah kita bahas tadi, Dian mulai sadar kalau apa yang tidak ia sukai pada pasangannya juga ada dalam dirinya.
Ketika Dian menyadari bahwa tindakannya melacak lokasi pacar mirip dengan sikap posesif yang selama ini ia keluhkan, ia sedang mengalami penarikan proyeksi sebagaimana dijelaskan Jung. Namun bagi Jung, fase penarikan proyeksi ini bukanlah akhir, melainkan permulaan hubungan yang lebih dalam. Ketika seseorang menyadari proyeksi atau ilusi dalam dirinya, ia tidak hanya melihat pasangan dengan lebih jernih sebagai manusia utuh, tetapi juga mulai berdamai dengan bagian-bagian dirinya yang selama ini ia tolak atau abaikan. Saat proyeksi fantasi kita terhadap pasangan memudar, kita diberi kesempatan emas, yaitu melihat pasangan dengan lebih jernih sebagai manusia biasa, sekaligus mengenali bagian diri kita yang selama ini tersembunyi. Pada proses penarikan archetype ini, muncul konfrontasi antara ego atau pusat kesadaran kita dengan konten psikis yang sebelumnya tidak disadari. Dari persona yang palsu, shadow yang menakutkan, hingga animus yang idealis, semua perlahan terintegrasi melalui kesadaran ego. Lewat proses inilah kita perlahan menyatu dengan self, bukan sebagai kesempurnaan, tetapi sebagai penerimaan atas seluruh kompleksitas diri. Dan Jung menyebut proses ini adalah individuasi. Teori mirroring dalam hubungan mengungkapkan bagaimana pasangan kita berfungsi layaknya cermin, secara alami memantulkan kedua sisi diri kita, baik itu kualitas yang kita banggakan atau aspek-aspek yang kita sembunyikan atau abaikan. Fenomena ini bukanlah kebetulan. Menurut Jung, kita tidak pernah secara kebetulan terikat dengan seseorang karena menurutnya, setiap hubungan adalah pertemuan dua jiwa yang saling membutuhkan untuk tumbuh. Hubungan yang matang membutuhkan keberanian untuk bertanya, apakah aku benar-benar mengenal pasanganku atau selama ini aku hanya melihat apa yang ingin aku lihat? Pertanyaan ini mengantar kita pada introspeksi yang jujur tentang motivasi terdalam kita dalam mencintai. Proses ini tidak mudah, dibutuhkan kerendahan hati untuk mengakui bahwa banyak hal yang kita sukai dari pasangan sebenarnya hanyalah cerminan dari kebutuhan diri kita sendiri. Namun hadiahnya sangat berharga, yaitu kita jadi punya kemampuan untuk melihat pasangan bukan sebagai alat pemuas kebutuhan, melainkan sebagai manusia seutuhnya yang juga sedang berjuang, belajar, dan bertumbuh. Di titik inilah cinta menemukan maknanya yang paling dalam, bukan lagi tentang menemukan seseorang yang sempurna, tapi tentang komitmen untuk bertumbuh bersama. Menerima bahwa ketidaksempurnaan bukanlah kegagalan, melainkan bagian tak terpisahkan dari keindahan hubungan manusiawi. Seperti kata Jung, cinta sejati dimulai saat kita berani melepaskan bayangan sempurna tentang pasangan dan menerima kenyataan yang lebih dalam. Jadi dengan semua pembahasan di video ini, mari coba kita renungkan. Proyeksi apa yang mungkin tanpa sadar kamu taruh pada pasanganmu? Dan sifat pasanganmu yang seperti apa yang paling mengganggumu? Mungkinkah itu justru cerminan dari dirimu yang belum kamu terima? Renungan ini cuman bisa kamu sendiri yang menjawabnya. Dan jawabannya akan menuntunmu menuju hubungan yang lebih sehat dengan pasanganmu. Jadi sampai sini dulu untuk video ragam dimensi segmen Ars Filosofia kali ini. Kalau penjelasan ini membuka wawasan, coba diskusikan dengan pasangan atau sahabat dekatmu. Dan jangan lupa like, subscribe, serta bagikan juga ke orang-orang terdekatmu yang mungkin butuh perspektif ini. Buat kamu yang mau meluruskan, nambahin informasi, atau feedback lainnya, bisa langsung aja tulis di komen ya. See you in the next dimension.